Karno juga mengatakan kalau demi kemerdekaan politik, kemerdekaan nasional, itu yang kita perlukan adalah kekuatan persatuan atau yang dia sebut sebagai kita peroleh kemerdekaan dari kolonial itu dengan namanya merevolusikan, yang dia sebut sebagai mempancasilakan revolusi. Jadi dia bilang kita berhasil merdeka dari penjajahan itu karena bisa mempancasilakan revolusi. Maksud mempancasilakan revolusi adalah segala elemen bangsa dengan segala keragaman ideologi, agama, dan lain-lain bisa dipersatukan. Samendeling van alle revolutionary krachten. Kita merdeka itu akibat pengikatan bersama seluruh elemen-elemen bangsa menjadi satu kekuatan gelombang besar mengusir penjajahan. Tapi dia ingatkan untuk menuju revolusi sosial, menuju ke arah keadilan dan kemakmuran, kita tidak cukup dengan Pancasila revolusi. Tapi dia bilang modal utamanya harus bisa merevolusikan Pancasila. Kita akan memperingati 78 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaan besarnya, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Karena kita ini kan dengan ritual aja tiap tahun kita peringati hari kemerdekaan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah setelah 78 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan, kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Merdeka sebagai pribadi dan merdeka sebagai bangsa. Paling tidak kita bisa melihatnya dari dua kriteria. Pertama, menurut asasi manusia, kita mengenal dua jenis kemerdekaan. Pertama disebut dengan negatif liberty, kebebasan atau kemerdekaan negatif. Kalau kemerdekaan negatif itu merdeka dari apa? Apakah kita sudah merdeka dari penjajahan? Apakah kita sudah merdeka dari eksploitasi? Apakah kita sudah merdeka dari diskriminasi? Apakah kita sudah merdeka dari berbagai ketakutan dalam cara kita mengembangkan kehidupan agama, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, dan lain-lain? Silakan Anda nilai sendiri. Seberapa tinggi derajat kemerdekaan negatif kita. Tapi kedua, kita juga mengenal dengan kemerdekaan positif, kebebasan positif, positive liberty. Kata kuncinya adalah merdeka untuk apa? Kalau tadi merdeka dari apa? Kalau yang positif, merdeka untuk apa? Merdeka untuk mengembangkan potensi diri, merdeka untuk mengolah karunia sumber daya yang kita miliki untuk seluas-luas kemakmuran rakyat. Merdeka untuk menjadi versi terbaik dari diri dan versi terbaik dari bangsa. Merdeka untuk berserikat, berkumpul, dan lain-lain. Coba kita nilai sendiri, kemerdekaan positif kita sudah sampai di mana? Apakah seluruh karunia Tuhan yang begitu berlimpah di Indonesia ini sudah kita olah untuk seluas-luas kemakmuran rakyat atau untuk semilion orang? Itu pertama, harus kita renungkan. Oleh karena itu, kalau menurut Bung Karno, kemerdekaan dari penjajahan itu baru jembatan emas. Artinya jembatan emas itu berharga, itu penting. Tapi baru jembatan, ya, baru jembatan. Pertaruhan sesungguhnya itu di seberang jembatan emas itu. Jalan akan bercabang dua. Jalan satu mengarahkan bangsa ini ke jalan sama ratap, sama sengsara. Jalan yang lain sama bahagia, sama dapat, sama bahagia. Nah, maka kita mengenal namanya revolusi dua tahap. Pertama adalah revolusi nasional untuk memerdekakan kita dari penjajahan. Tapi pertahapan sesungguhnya adalah kita melanjutkan revolusi nasional ini dengan revolusi sosial. Itu supaya kita benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Nah, Bung Karno juga mengatakan kalau demi kemerdekaan politik, kemerdekaan nasional, itu yang kita perlukan adalah kekuatan persatuan atau yang disebut sebagai kita peroleh kemerdekaan dari kolonial itu dengan namanya merevolusikan, yang dia sebut sebagai mempancasilakan revolusi. Jadi dia bilang kita berhasil merdeka dari penjajahan itu karena bisa mempancasilakan revolusi. Maksud mempancasilakan revolusi adalah segala elemen bangsa dengan segala keragaman ideologi, agama dan lain-lain bisa dipersatukan. Samengundeling van alle revolutionaire krachten. Kita merdeka itu akibat pengikatan bersama seluruh elemen-elemen bangsa menjadi satu kekuatan gelombang besar mengusir penjajahan. Tapi dia ingatkan untuk menuju revolusi sosial, menuju ke arah keadilan dan kemakmuran, kita tidak cukup dengan Pancasila revolusi. Tapi dia bilang modal utamanya harus bisa merevolusikan Pancasila. Jadi dia bilang gak cukup itu persatuan, tapi Pancasila itu jadi buatin ideologi kerja yang bisa menggerakkan seluruh elemen itu untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, kemakmuran bersama itu. Nah, jadi di sini kita lihat kemerdekaan itu dengan semangat Pancasila itu mestinya harus memiliki dua sayap, gitu. Sayap persatuan dan sayap keadilan. Dan esensi Pancasila itu kalau kita ringkas, memang pertaruhan Pancasila itu adalah bagaimana kita bisa menyatukan seluruh keragaman. Tapi itu tidak cukup, tapi juga persatuan nasional ini harus dilengkapi dengan usaha bersama untuk memperjuangkan keadilan. Dan keduanya ini tidak bisa dipertukarkan. Demi keadilan tidak bisa diperjuangkan dengan merobek persatuan. Dan demi persatuan kita tidak bisa mengabaikan keadilan. Ini kan sekarang kalau kita hadapi tengkar-tengkar politik di ruang publik, seolah ada dua pembelahan itu. Salah satu kelompok pendukung lebih memperjuangkan keadilan, tapi demi keadilan itu bisa merobek persatuan nasional kita dengan kembali ke semangat untuk identitas ada, identitas lain harus disingkirkan, atau yang berbeda itu harus diasimilasikan pada kelompok dominan culture atau kelompok mayoritas. Tapi sebaliknya mungkin banyak kita yang memperjuangkan toleransi, memperjuangkan persatuan, tapi seringkali kita abai dengan urusan-urusan keadilan bersama. Nah, kita bisa belajar kasusnya misalnya dari kasus Malaysia. Kita tahu tahun 60-an ada krisis rasial, ledakan rasial di Malaysia karena diduga itu ada kesenjangan sosial yang lebar. Sebagai solusinya Malaysia menempuh apa yang disebut dengan the new economic policy. Supaya tidak terjadi kerusuhan rasial, maka diberikan perlakuan khusus affirmative action pada kelompok-kelompok Melayu dengan berbagai keistimewaan dibanding kelompok-kelompok lain. Tetapi apa yang terjadi setelah 50 tahun the new economic policy itu diberlakukan. Kebetulan saya diundang ke Penang untuk melakukan evaluasi itu. Setelah 50 tahun apa yang terjadi? Betul, setelah the new economic policy itu dikembangkan, relatif kesenjangan antara etnis Melayu dan Tionghoa itu relatif bisa diciutkan sedikit. Meskipun muncul kesenjangan baru, yaitu elit Melayu yang dapat konsesi dari berbagai rental itu kaya banget, tapi tetap meninggalkan elit Melayu tetap di pinggiran. Jadi sebenarnya cuma beda dominasinya aja. Gitu. Dan harapan bahwa setelah itu, setelah relatif kesenjangan bisa diatasi, tenunan sosial antara etnis Melayu dan China itu bisa didekatkan, tidak terjadi. Even more divided gitu. Nah, saya pemimpin BPIP kan datang orang-orang dari parlemen Malaysia. Dia bilang, kami ingin belajar dari Indonesia dalam cara membentuk bangsa. Dia bilang, Malaysia itu Pak, bahkan di hari peringatan hari kemerdekaan, semua kita memperingati kemerdekaan, tapi masing-masing memperingatinya di enklave rasialnya masing-masing. Yang Cina di kelompok Cina, yang India kelompok Cina, Melayu. Jadi kita heran Indonesia ini dengan segala diversity, perbedaan agama, perbedaan ras, kok relatif bisa guyup gitu.
bisa memperdayakan perayaan kemerdekaan secara bersama-sama. Jadi sebagai nation, Malaysia itu masih jauh banget. Indonesia tidak relatif karena perjumpaan intens, konektivitas antar beragama, kita lebih mampu merajut persatuan. Cuma masalahnya sekarang bagaimana dari persatuan itu kita bisa sama-sama juga mengarah kepada keadilan sosial. Dan hebatnya titik temu antara persatuan dan keadilan itu ada di dalam gerakan koperasi. Gitu. Makanya saya boleh mengatakan koperasi adalah jantung dari Pancasila. Gitu. Jadi saya sering mengatakan begini, Pancasila itu dimulai dari hal-hal yang abstrak dan berakhir pada hal-hal yang konkret. Ya, ketuhanan kan abstrak, terus kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan terakhir keadilan. Jadi mulai dari abstrak berujung pada yang konkret. Oleh karena itu, saudara, dalam cara kita memperjuangkan persatuan dan keadilan, utamanya bagaimana? Nah, maka kita lihat para pendiri bangsa berasa untuk memperjuangkan keadilan dan persatuan itu politik bukannya sekedar usaha kita untuk memperjuangkan kuasa demi kuasa. Politik itu harus menjadi alat transformasi sosial. Kita mewarisi kehidupan pasca kolonial itu situasi kondisi ekonomi yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan individualistik, liberalistik, kolonialistik, kapitalistik. Ada kesenjangan ekonomi modern ditangani oleh orang-orang Eropa, orang-orang asing. Ekonomi tradisional itu yang di wilayah partisipasi dari orang-orang sokol, orang-orang rakyat kita. Dan oleh karena itu kesenjangan ekonomi itu menjadi warisan kita bersama. Dan oleh karena itu ya kalau para pendiri bangsa merasa bahwa untuk ya, mengeluarkan Indonesia dari kesenjangan, dari diskriminasi ekonomi, dari dualisme ekonomi, politik itu harus punya tanggung jawab untuk melakukan transformasi sosial. Jadi politik bukan sekedar popularitas, ritual pemilu demi pemilu, siapa mengeluarkan ongkos berapa, untuk jabatan apa. Politik itu memiliki tugas untuk melakukan transformasi sosial. Transformasi dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, dari ekonomi terjajah menjadi ekonomi merdeka. Ya. Dan kalau kita perhatikan ciri-ciri dari ekonomi terjajah yang dibilang oleh Soekarno itu belum banyak berubah di Indonesia hari ini. Ciri ekonomi terjajah itu kata Soekarno kan, rakyat itu kalau menjual semurah-murahnya, kalau membeli semurah-murahnya. Kita cuma mengekspor bahan-bahan mentah, tapi mengimpor barang-barang jadi, dan kita menjadi sumber eksploitasi dari modal-modal asing dan sumber daripada pengelaborasian atau sumber dari pengerahan tenaga-tenaga ahli asing, sementara rakyat kita tetap menjadi rakyat yang tidak terampil, tidak cerdas, dan lain-lain. Dan sekarang situasinya belum bergerak dari itu. Oke, nah oleh karena itu politik di kita bukan hanya berkehendak untuk melakukan namanya itu partisipasi dan emansipasi di bidang politik saja, tapi sekaligus demokrasi itu juga harus berjalan untuk memperjuangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. Jadi untuk menuju masyarakat adil, sejahtera, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu kita memerlukan kombinasi antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Kalau kata Bung Hatta, demokrasi politik saja tanpa demokrasi ekonomi itu kemerdekaan tidak akan bertahan lama. Makanya kan menarik, dalam pembukaan Undang Dasar 45 satu-satunya klausul ya, Pancasila yang ditekankan dalam kalimat aktif itu yaitu pernyataan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu harus saling bertautan. Yang kita perjuangkan bukan hanya partisipasi, emansipasi di bidang politik saja,
tapi partisipasi dan emansipasi dan ekonomi itu harus berpindah. Nah dulu banyak ahli-ahli ekonomi kita yang nyinyir nih. Kalau kita bicara demokrasi ekonomi itu nyinyir. Mereka bilang, dari mana itu istilah demokrasi ekonomi? Mereka bilang, di mana-mana demokrasi itu ya politik. Gitu. Jadi mereka nyinyir, nggak ada itu terminologi demokrasi ekonomi, yang ada demokrasi politik. Tapi tahun 2000-an itu ahli politik, ahli demokrasi dari Amerika namanya Robert Dahl. Dia menulis buku judulnya A Preface to Economic Democracy, satu pengantar ke arah demokrasi ekonomi. Jadi saya bilang Hatta sudah ngomong ini sejak tahun 40-an tentang adanya demokrasi ekonomi. Ini Robert Dahl baru tahun 2000-an. Dan dia juga menekankan kalau kita ingin mengarah pada demokrasi yang sehat, dia bilang gak mungkin demokrasi sehat di dalam situasi ekonomi yang terlalu senjang dengan begitu banyak ketidakadilan, gak mungkin. Karena demokrasi politik itu kan memiliki memerlukan logistik juga. Kalau penguasaan logistiknya tidak seimbang, tidak fair, itu pasti politiknya juga senjang. Ya seperti sekarang lah misalnya. Meskipun secara pasal-pasal dikatakan semua warga negara berhak memilih dan dipilih, itu pasal-pasal kosong. Karena faktanya kalau menjadi anggota wakil rakyat itu perlu mengeluarkan minimal 5 miliar. Nah orang saya miskin PSG dari luar dengan tunggal gak bisa mencalonkan dari anggota DPR karena saya gak punya modal. Jadi gak mungkin demokrasi politik sejati itu bisa diraih kalau kita tidak bisa mengembangkan demokrasi ekonomi. Nah disitulah kemudian kita melihat bagaimana perjuangan untuk mengarah kepada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Nah para pemilih bangsa pada umumnya ya, terutama yang terhimpun di BPUPK, PPKI itu mereka merasa perjuangan menuju keadilan sosial itu tidak perlu melalui satu namanya revolusi proletariat. Jadi kalau revolusi proletariat seperti dalam komunisme dengan alasan masing-masing lah. Mereka percaya karena kalau menurut ortodok Marxisme kan negara itu kan hanya alat daripada ruling class kan. Makanya kan negara dihancurkan lewat revolusi proletariat kan begitu. Tapi menurut para pemimpin bangsa ini sejalan dengan para pemahaman para revolusionis seperti dalam pikiran sosial demokrasi bahwa negara itu relatif netral, tidak selalu dikendalikan oleh penguasa uang, ruling class. Negara itu relatif netral, bagi setiap kelas itu bisa mempengaruhi kebijakan negara, tapi dengan jalan namanya itu lewat aliansi kelas lain, aliansi kelas strategis dengan untuk mempengaruhi kebijakan negara untuk melakukan alokasi sumber daya dan lain-lain. Jadi para pemimpin bangsa ini makanya lebih dekat pemahamannya itu dengan pemahaman sosial demokrasi. Makanya kan Bung Karno menurut Pancasila itu punya 3 pilarnya. Sosial nasionalisme, yaitu sila kedua dan sila ketiga, kemudian sosial demokrasi, nah, sila keempat dan kelima, dan ketuhanan yang berbudaya. Nah, sosial demokrasi dalam pengertian Soekarno itu, yaitu betul-betul sosdem. Jadi itu mau Hatta, mau itu Syahrir, mau itu Soekarno, pada dasarnya mereka lebih cenderung pada pemahaman sosdem. Meskipun sosdemnya itu tidak harus copycat, mengcopy paste pemikiran sosdem di Eropa. Dan di antara Soekarno, Hatta, dan Syahrir ini beda-beda di dalam mempersepsikan tentang sosdemnya. Ya, jadi sosdem ini satu paham yang berusaha memperjuangkan keadilan ekonomi lewat proses-proses parlementer, tidak lewat revolusi proletariat. Jadi mempengaruhi kebijakan negara untuk mengarah pada keadilan sosial. Nah, tadi saya katakan sosdem ini banyak variannya, termasuk misalnya antara Hatta dan Soekarno dan Syahrir itu ada sedikit perbedaan variasinya. Jadi misalnya kalau Hatta tidak selalu merujuk pada sosdem seperti yang dikembangkan di Skandinavia. Misalnya ketika dia bicara tentang koperasi, itu tidak harus selalu merujuk gerakan koperasi di Eropa, tapi basis-basis semangatnya tidak temukan di dalam kultur-kultur lokal juga, seperti kehidupan demokrasi desa, nagari-nagari,
dan misalnya manajemen rumah makan Padang. Jadi dia bilang dalam demokrasi desa kita itu antara demokrasi politik dan ekonomi itu menyatu. Biasanya di desa-desa itu ada tanam bersama, pemilikan bersama. Tapi tanam bersama itu harus cocok tanamnya apa? Mereka berkumpul lewat satu musyawarah mufakat, muncul institusi rapat, institusi demokrasi. Dari rapat ini diputuskan tanah itu harus ditanami apa. Kemudian produksi dikerjakan semua untuk kepentingan semua. Jadi demokrasi politik dan mengarah kepada demokrasi ekonomi. Jadi macam-macam. Tapi gini, pada dasarnya sosdem itu kemudian dalam rangka kita menuju kepada demokrasi politik ekonomi itu punya dua instrumen. Pertama namanya instrumen politik, kedua instrumen ekonomi. Instrumen politik untuk mengarah pada keadilan sosial itu biasanya pertama instrumennya misalnya instrumen redistributif. Itu instrumen politik pertama untuk mengarah pada keadilan. Instrumen redistributif itu misalnya tentang pengaturan tentang pajak lewat misalnya pajak progresif, jadi makin kaya pajaknya makin tinggi. Itu redistributif. Kedua, instrumen regulatif, meregulasi. Negara itu punya peran regulasi. Bagaimana mengatasi kesenjangan, bagaimana alokasi sumber daya harus diberikan, harus diatur, bagaimana menjaga keseimbangan antara pemilikan pribadi, pemilikan komunitas, dan pemilikan negara. Itu adalah instrumen regulasi. Bagaimana tentang subsidi diberikan? Apakah terus-menerus subsidinya konsumtif atau subsidinya harus produktif? Itu regulasi. Ketiga adalah instrumen namanya afirmasi. Negara itu harus memberikan afirmasi pada kelompok-kelompok marginal. Dan yang berikutnya biasanya instrumen-instrumen negara kesejahteraan dalam konteks politiknya masing-masing. Karena negara kesejahteraan juga variannya banyak. Ada universal welfare state, ada Skandinavia, ada residual welfare state yang lebih mengandalkan pasar kayak Amerika, tapi ada social insurance welfare state seperti negara-negara Katolik. Oke, itu instrumen politiknya. Kedua, ada instrumen ekonomi untuk mengarah kepada demokrasi ekonomi itu, yaitu di dalam sosdem kita kenal adanya pemilikan kolektif. Kalau di dalam kapitalisme itu selalu menekankan pada pemilikan individu, tidak ada properti bersama. Tetapi dalam sosialisme, terutama sosdem itu ada instrumen pemilikan kolektif. Misalnya pertama, instrumen pemilikan kolektif itu misalnya pemilikan hak wilayah tanah misalnya kolektif. Kedua, pemilikan yang sifatnya misalnya negara, misalnya cabang-cabang produk terpenting menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga misalnya, ini gerakan koperasi, ya, itu juga bagian dari instrumen ekonomi untuk mengarah kepada pemilikan kolektif. Yang berikutnya biasanya adalah equity. Equity itu semacam saham, bahwa buruh itu harus memiliki saham di dalam perusahaan, yang bukan hanya di perusahaan swasta negara, tapi juga perusahaan swasta. Ini semua adalah instrumen ekonomi untuk mengarah kepada keadilan, dan biasanya ditambah satu yaitu manajemen buruh secara mandiri. Ya, itu dua instrumen ekonominya itu pemilikan, ada yang mengenal pemilikan kolektif, bukan hanya pemilikan personal. Kedua adalah manajemen buruh secara mandiri. Nah, Bung Hatta dari sekian banyak itu lebih menekankan pada instrumen pemilikan kolektifnya lewat koperasi. Untuk alasan yang masuk akal sekali tadi, bahwa Indonesia mewarisi satu legacy ekonomi yang dengan tendensi kapitalistik, individualistik, dengan kesenjangan yang lebar. Dan dia bilang cuma segelintir orang yang bisa menguasai aset, modal, kemudian sektor ekonomi modern. Sedangkan rakyat yang disebut Bung Karno sebagai Omar Khayyam itu hanya menguasai lahan sedikit, ya, Cangkul, Delman, sedikit-sedikit. Kalau yang sedikit rakyat kebanyakan cuma sedikit-sedikit, berdiri sendiri-sendiri. Sampai kapanpun jangan rakyat kebanyakan ini tidak bisa naik level ekonomi. Mereka akan selalu digilas oleh kekuatan individualisme. Dan satu-satunya cara rakyat-rakyat partai yang kecil-kecil ini bisa ikut di dalam kereta kemakmuran, mereka harus bisa berkolaborasi. Dan di sini kemudian kita lihat dalam ideologi Hatta, koperasi itu
lebih dari sekedar alat untuk emansipasi ekonomi, tapi juga emansipasi kemanusiaan. Bilang gini, problem daripada perjuangan kemerdekaan ekonomi itu bukan semata-mata karena miskinnya harta, tapi juga miskinnya hati. Karena rakyat kebanyakan itu terlalu lama di bawah penindasan, kapitalisme, penjajahan, feodalisme. Jadi kebanyakan rakyat ini tidak cukup punya percaya diri, tidak cukup punya keberanian untuk mengorganisasikan diri, tidak cukup keberanian untuk mengartikulasikan aspirasi. Nah, dia bilang dengan gerakan koperasi ini ada menjadi alat edukasi untuk menumbuhkan kembali confidence, karakter, jiwa rakyat itu supaya kembali kepada jiwa merdeka, dari jiwa terjajah menjadi jiwa merdeka. Nah, jadi ini menarik juga ya. Makanya kan kalau kita lihat para pendiri bangsa seperti Ki Hajar Dewantara, sebenarnya pendidikan itu pertama-tama ya, yang ditekankan bukan belajar merdekanya. Kalau sekarang kan tagline-nya belajar merdeka. Sekarang kan merdeka belajar. Tapi kalau para pendiri bangsa, Hatta, Ki Hajar, yang diperlukan bukan merdeka belajar, tapi belajar merdeka. Harus belajar merdeka. Merdeka belajar cuma alat instrumen untuk belajar merdeka. Dan koperasi inilah alat yang paling penting untuk belajar merdeka itu. Karena di dalam koperasi ini setiap orang punya hak yang sama, bisa bebas mengartikulasikan aspirasinya masing-masing, diperlakukan secara equal, setara, dan setiap orang satu suara. Ini belajar tentang merdeka. Itu jadi bagi dia koperasi itu lebih dari sekedar alat emansipasi ekonomi, tapi juga emansipasi politik dan emansipasi kemanusiaan. Karena orang-orang tertindas, orang-orang terjajah, tidak punya kepercayaan diri, ya, dia bilang minder head complex. Senang melihat orang, dia bilang kita selalu terpukau pada kebiar lahir, masa pulang tapi isi batinnya kosong merompong. Suka eger-egeran mempertentang hal yang remeh. Senang melihat sesama susah dan susah melihat sesama senang. Itu jiwa budak. Gitu. Jiwa budak ini tidak bisa dididik dengan pendidikan konvensional yang hanya cuma hafalan demi hafalan, tapi harus lewat aksi nyata. Makanya menarik kalau dalam Ki Hajar, dalam pendidikan itu harus membuat orang itu mengerti, merasa, melakoni. Tetapi dalam hal belajar merdeka, prosesnya harus dibalik. Melakoni, merasa, mengerti. Melakoni. Seperti gini, orang belajar renang. Kalau kita belajar renang itu dimulai dari teori dulu, menghafal dulu bagaimana tangan diregangkan, kaki ini, seumur umur nggak akan bisa renang. Cara belajar renang terbaik jorokin ke kolam renang, melakukan. Kemudian nanti setelah masuk kolam renang, anak itu bisa ngapung, feel, merasakan bagaimana di air itu. Barulah terakhir dikasih teori bagaimana gaya kata, gaya kumpul dan lain-lain. Jadi pendidikan merdeka gak bisa dengan pendidikan yang kita kembangkan selama ini yang cuma dengan hafalan. Harus engage, terlibat, merasakan, melakukan secara nyata. Dan ini adalah pendidikan merdeka yang sesungguhnya itu gerakan koperasi. Kalau koperasinya benar ya. Makanya kan orang bilang kenapa di Skandinavia itu maju koperasinya? Karena basis inisiatif, kolaborasi, dan independensi komunitasnya di situ. Di kita misalnya ada itu gerakan koperasi lewat KUB, tapi katanya KUB itu singkatan dari ketua untung duluan, kan gitu. Jadi jiwanya itu tidak jiwa merdeka. Itu keajaran KUB. Ya, jadi sudah sekali lagi, koperasi itu lebih dari sekedar emansipasi ekonomi, tapi emansipasi kemanusiaan, ya, dan emansipasi politik. Nah, karena begini, di dalam jiwa yang kerdil itu juga sulit menjalin persatuan, gitu loh. Dalam jiwa yang kerdil itu sempit sekali dunia ini, gitu. Tadi senang melihat sama susah, susah melihat senang. Jiwa kolaborasi tidak akan bisa dikembangkan dalam manusia-manusia yang jiwanya kerdil. Jadi manusia dinaikkan dulu harkatnya pada tingkat dari kaum terjajah menjadi mereka yang belajar merdeka. Barulah namanya Hatta kan mengatakan gotong royong itu bagus, dia bilang. Ini mungkin dalam beberapa hari yang mengkritik Bung Karno, gotong royong itu bagus, kerjasama itu bagus, tapi kerjasama itu harus didasari oleh
masing-masing itu menjadi pribadi yang merdeka, bisa mengungkapkan argumennya, bisa mengungkapkan aspirasinya. Karena kalau kerjasama itu, gotong royong itu dia bilang tidak diiringi oleh jiwa mereka, yang terjadi itu bukan kerjasama tapi kerja paksa. Gitu. Jadi masing-masing cuma ikut apa yang dikendaki oleh orang-orang dominan atas nama gotong royong. Padahal tidak terjadi gotong royong itu. Yang ada adalah semacam dikte-dikte dari kelompok-kelompok dominan. Jadi jiwanya harus dimerdekakan dulu. Baru kolaborasi gotong royong itu betul-betul saling menyempurnakan, saling mengambil elemen terbaik dari setiap orang. Nah, jadi itu yang disebut sebagai toleransi positif. Dia bilang yang harus kita kembangkan itu toleransi positif, bukan toleransi negatif. Kalau toleransi negatif, ada kerjasama, ada gotong royong, tapi yang terjadi sebenarnya gotong royong dalam kesesatan, gotong royong dalam merampok, korupsi. Tapi harusnya toleransinya itu positif, toleransi supaya tesis, sintesis, tesis, antitesis melahirkan sintesis yang lebih tinggi. Setiap orang harus merdeka dengan itu melahirkan sintesis dengan mutu yang tinggi. Karena kalau kita cuma asal toleransi tapi tidak dengan pengerahan daya-daya terbaik kita, ya ujung-ujungnya tetap kita hanya dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan orang yang kuat. Nah itu pertama. Yang kedua tadi jelas koperasi juga harus menjadi sokol guru dari perekonomian, dari untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan tadi, jebakan kemiskinan, kesenjangan, eksploitasi, dan jebakan ekonomi terjajah itu yang basisnya individualistik, kapitalistik, pemilikan pribadi, akumulasi pribadi. Itu kan lawannya hanya dengan kolektivitas, kerjasama. Makanya disitulah muncul pasal 33 yang utamanya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Nah, dalam penjelasannya apa sih asas kekeluargaan itu? Asas keluarga itu adalah dasarnya adalah kooperatif. Nah, tapi gini, kooperasi di situ ada dua pengertian. Pengertian pertama, pengertian artinya substantif. Kedua, pengertian yang sifatnya aplikatif. Yang substantif adanya dasar pengembangan ekonomi kita ini semuanya didasarkan semangat kooperatif. Jadi mau itu BUMN, mau itu swasta, apalagi koperasi, itu semangatnya harus kooperatif. Itu pertama. Semuanya semangat kooperatif. Mau itu BUMN, BUMD, swasta, apalagi koperasi, semangatnya harus kooperatif. Dan bisa. Oke. Karena gini, kita lihat kan namanya semangat koperasi itu memang tidak harus selalu diwadahi oleh badan usaha koperasi. Nah, tapi misalnya gini, dalam perusahaan-perusahaan Jepang, misalnya Kawasaki, Honda, Suzuki, itu kan milik keluarga itu. Tapi di sana meskipun itu milik keluarga Suzuki, Honda cuma menguasai paling banter 10% dari saham di perusahaan itu. Sisanya sahamnya itu adalah diberikan kepada karyawan. Makanya di Jepang jarang ada orang yang mau pindah-pindah pekerjaan. Karena kalau pindah-pindah pekerjaan, dia tidak menjadi bagian ownership dari perusahaan itu. Jadi maksud saya, itu meskipun badan usahanya swasta, tapi jiwanya itu adalah jiwa kooperatif. Apalagi BUMN, BUMD itu jiwanya harus kooperatif. Ya. Intinya adalah pertama, tidak boleh tidak boleh sumber daya dari hulu ke hilir itu dikuasai di satu tangan. Dari hulu sampai hilir itu dikuasai oleh satu tangan, tidak boleh. Harus ada elemen-elemen yang dibagikan. Bahkan BUMN itu nggak boleh dari hulu ke hilir hanya dikuasai oleh